push 9, you're jaded. 8, the dullest guy I've dated. 7's like a Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STBA Dinamika Tambun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Yuli Supodo SENM. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak presentasi berikut ini. Ya, nungguin ya. Oke guys, lanjut saja. Sebelum kita ke presentasinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Ini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Siti Fatimah dengan NIM 0232100012. Yang kedua ada Muhammad Fakih dengan NIM 0232100015. Yang ketiga ada Farha Kamila Tunuha dengan NIM 0232100011. Filsafat dan pendidikan merupakan dua istilah yang mempunyai makna tersendiri. Filsafat dari kata Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta akan hikmah. Adalah ilmu yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Sedangkan filsafat adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan video presentasi dari filsafat pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan membicarakan tentang 3 masalah pokok. Yang pertama, apakah sebenarnya pendidikan itu? Yang kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati? Dan yang ketiga, dengan metode atau cara apakah tujuan pendidikan dapat tercapai? Pada dasarnya, pengertian pendidikan pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 22 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendapatkan kata imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti cara atau proses atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dengan mencerdaskan individu dengan lebih baik lagi. Dengan tujuan ini diharapkan agar mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian yang mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sesuai yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia-manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri,
kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan antara lain itu ada 5 langkah. Yang pertama, meningkatkan pengembangan kemampuan profesionalisme pembelajar. Yang kedua, yaitu mengembangkan lingkungan, prasarana dan sarana pendidikan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pengelolaan sekolah. Yang keempat, mengembangkan monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, mengembangkan hubungan sekolah dan masyarakat. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Melalui cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa serasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat juga dapat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.